Baik, terima kasih Dr. Reza atas waktu dan kesempatannya. Saya Apoteker Francisca, Sobat Otak. Saya akan men-share materi tentang penggunaan obat pada pasien stroke. Baik, seperti yang kita tahu bahwa stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang merupakan suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik, vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian. Stroke ini bisa terjadi atau pecah sehingga otak tidak bisa mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Ketika seorang terkena stroke kemudian mendapatkan terapi obat-obatan, maka tujuan akhir dari terapinya adalah untuk mengurangi kerusakan saraf, kemudian menurunkan kecacatan jangka panjang, mencegah komplikasi, mencegah serangan stroke berulang, bahkan untuk menurunkan angka kematian. Terapi stroke diberikan bergantung pada jenis stroke-nya, apakah stroke-nya merupakan jenis iskemik atau hemorrhagic. Obat-obat yang diberikan sasarannya adalah untuk perbaikan aliran pembuluh darah otak. Berdasarkan waktu terapinya, terapi stroke bagi menjadi terapi pada fase akut, juga terapi untuk pencegahan sekunder atau rehabilitasi. Sekarang kita masuk ke terapi stroke iskemik. Ya, salah satu terapi pada stroke iskemik akut adalah terapi trombolisis. Jadi stroke iskemik itu disebabkan adanya sumbatan arteri cerebri oleh trombus. Nah, di dalam tubuh kita itu terdapat zat yang namanya tisu plasminogen activator atau TPA yang merupakan agen trombolitik yang ditemukan secara alami pada sel endotelial pembuluh darah kita. TPA ini di dalam darah akan bertemu dengan plasminogen, akan mengaktifkan plasminogen sehingga terbentuk plasmin. Plasmin ini yang akhirnya akan melakukan aktivitas terhadap benang-benang fibrin yang ada di darah. Sebagaimana kita tahu bahwa fibrin adalah komponen pembekuan darah, jadi ketika benang-benang fibrin saling bertumpuk dan akhirnya bisa menghasilkan trombus, ketika bertemu dengan plasmin maka fibrin itu akan dilarutkan sehingga terjadi fibrin degradation product. Autoplase atau RTPA ini adalah bentuk rekombinan TPA manusia yang diberikan untuk terapi trombolisis, diberikan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 4,5 jam setelah onset serangan stroke akut. Memiliki waktu paruh pendek sekitar 5 menit, pola kerja 30 menit, puncak kerja 60 menit. Dosis yang diberikan yaitu 0,6 sampai 0,9 mg per kilogram berat badan, dengan dosis maksimal 90 mg. 10% dari dosis ini diberikan bolus dalam 1 menit, sisanya diberikan melalui infus dalam waktu 1 jam. Rekonstitusinya dengan water for injection 1:1 yang biasanya sudah sertakan dalam kemasan autoplasinya. Pasien-pasien dengan terapi ini memiliki potensi efek samping mengalami pendarahan, angioedema, mual muntah, reaksi sensitivitas, dan lain-lain, sehingga harus dilakukan monitoring terhadap resiko terjadinya efek samping tersebut. Nah, sebagai strategi penanganan stroke iskemik akut, di mana harus cepat ya penanganannya, maka di Depo Farmasi IGD di Respon kami sudah menyediakan RTPA Kit yang isinya adalah obat autoplase beserta BMHP lainnya yang kami tempatkan di tempat yang mudah aksesnya sehingga ketika ada pasien masuk dan diindikasikan untuk menerima terapi trombolisis bisa dengan cepat mendapatkan akses untuk obat tersebut. Selanjutnya adalah terapi antiplatelet. Jadi antiplatelet ini juga merupakan terapi untuk stroke iskemik akut ya, pemberian contohnya aspirin untuk stroke iskemik akut,
diberikan dalam dosis awal 160 sampai 325 mg dalam 48 jam setelah onset. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi trombolitik ya dengan RTPA, maka aspirin dapat diberikan. Kamu harus menunggu 24 jam setelah pemberian RTPA. Alternatif dari antiplatelet selain aspirin adalah clopidogrel. Dalam banyak kasus juga sering dikombinasi antara aspirin dan clopidogrel. Selanjutnya terapi stroke hemorrhagic. Pada kasus stroke hemorrhagic digunakan terapi agen-agen hemostatik seperti asam tranexamat, vitamin K, apalagi kalau pendarahannya disebabkan karena penggunaan warfarin, karena vitamin K merupakan antagonis warfarin. Dapat juga diberikan protamine sulfat bila pendarahannya disebabkan karena penggunaan heparin, ya, karena protamine sulfat merupakan antagonis dari heparin. Untuk jenis stroke SAH, subarachnoid hemorrhagic, maka terapi pilihannya adalah dengan nimodipin. Yang dimulai dalam 96 jam dan diberikan selama 21 hari. Tujuannya untuk mencegah vasospasme dan mengurangi defisit neurologi. Pada pasien-pasien SAH yang mendapatkan nimodipin, kadang juga mengalami kejang dan mendapat antiepileptik phenytoin. Ini perlu kita waspadai adanya potensi interaksi dan nimodipin oral diberikan bersama dengan phenytoin, maka dapat menurun efektivitasnya, sehingga perlu monitoring efektivitas dari nimodipin atau mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan antiepileptik yang lain. Selain terapi yang sudah saya sebutkan di atas tadi, terapi lain yang sering kita perlukan pada kondisi stroke akut adalah analgetik atau antipiretik ya, untuk penanganan nyeri atau demam yang dialami pasien. Dan utamanya bisa dengan paracetamol atau NSAID lain, atau kombinasi NSAID dengan opioid bila dengan NSAID saja tidak responsif. Kemudian untuk pasien-pasien yang mengalami kenaikan gula darah perlu dikoreksi dengan insulin ya subkutan atau intravena untuk mempertahankan rentang gula darah di antara 140 sampai 180 mg per desiliter. Kemudian pada kasus stroke akut juga tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa tidak perlu diturunkan tekanan darah secara tiba-tiba. Apalagi kalau pasien stroke iskemik. Namun kalau tekanan darahnya lebih dari 185 per 110 mm Hg, mungkin perlu dilakukan koreksi tekanan darah. Atau pada pasien stroke hemorrhagic, bila tidak ada kontraindikasi penurunan cepat tekanan darah, dan juga diturunkan tekanan darahnya sampai 140 mm Hg. Ya, antihipertensi yang digunakan bisa menggunakan nicardipin atau diltiazem, dititrasi dengan cepat sampai target tercapai, lalu setelah itu bisa di-switch ke antihipertensi yang oral. Jika pasien mengalami epilepsi ya, kejang, maka dapat diberikan antiepileptik diazepam, bolus lambat secara intravena, atau bila belum respon bisa diberikan phenytoin intravena dengan kecepatan maksimal 50 mg per menit. Antiepileptik ini tidak direkomendasikan penggunaannya untuk profilaksis. Kemudian bila terjadi kenaikan tekanan intrakranial, dapat diberikan terapi mannitol atau furosemid. Namun kedua agen ini bersifat nefrotoksik sehingga perlu monitoring fungsi ginjal, juga bisa menyebabkan abnormalitas elektrolit sehingga harus juga dilakukan monitoring elektrolit. Setelah terapi stroke akut, kita juga harus memaintain kondisi pasien dengan terapi pasca stroke ya, supaya jangan sampai stroke-nya nanti berulang. Kemudian bagaimana kita bisa mengembalikan kualitas hidup pasien dengan terapi-terapi rutin yang harus dikonsumsi pasien, yaitu dengan terapi antiplatelet yang masih diteruskan ya, tadi aspirin atau clopidogrel, minum dengan dosis lazimnya 1 kali sehari pada waktu yang sama setiap hari. Efek samping dominannya adalah gangguan lambung, sehingga disarankan supaya pasien konsumsinya setelah makan,
ada resiko pendarahan, kita harus monitoring terhadap tanda-tanda pendarahan. Kemudian obat-obat antihipertensi yang dapat diberikan secara oral, baik dari golongan renin-angiotensin system blocker ya, seperti ACE inhibitor maupun dari golongan angiotensin receptor blocker. Kemudian kalsium channel blocker seperti amlodipin, nifedipin, diltiazem, kemudian atau dari golongan diuretik seperti furosemid, HCT, spironolactone. Atau bila tidak adekuat ya dengan satu golongan dapat dikombinasi antar golongan. Contoh golongan ACE inhibitor seperti captopril, yang perlu diketahui adalah bahwa captopril penyerapannya berkurang bila bersama makanan, jadi baiknya dapat diedukasi pasien untuk mengkonsumsi captopril pada saat perut kosong 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Captopril maupun ramipril memiliki efek samping dominan batuk kering. Kemudian golongan ARB, contohnya candesartan, ada sediaan 8 mg, 16 mg, itu dapat diminum 1-2 kali sehari. Alternatif golongan ini adalah valsartan, irbesartan, telmisartan. Kemudian golongan kalsium channel blocker yang banyak digunakan yaitu amlodipin, sediaan 5 mg dan 10 mg, minum 1 kali sehari. Efek samping dominannya adalah udem bungkai. Kemudian golongan diuretik seperti furosemid, HCT, spironolactone bekerja dengan meningkatkan produksi air seni. Minum 1 kali sehari, kita edukasi minumnya untuk pagi hari atau siang hari supaya tidak mengganggu waktu istirahatnya karena nanti akan banyak berkemih. Efek samping dominannya adalah gangguan elektrolit dan bisa menyebabkan peningkatan asam urat. Kemudian selain obat-obat tersebut juga penurun kolesterol darah yang kali diberikan pada pasien-pasien pasca stroke baik dari golongan statin maupun golongan fibrat untuk kasus hipertrigliseridemia. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan golongan statin dengan amlodipin atau golongan statin dengan fibrat khususnya gemfibrozil itu meningkatkan resiko terjadinya rhabdomyolisis. Dan ini juga harus dimonitoring. Kemudian obat-obat untuk kendali gula darah, baik dalam bentuk antidiabetik oral maupun insulin. Antidiabetik oral yang digunakan baik dari golongan sulfonylurea, guanid, alpha glucosidase blocker, semuanya dapat diminum bersama dengan makanan, ya, dengan efek samping dominan. Untuk golongan sulfonylurea dapat menyebabkan hipoglikemi, sementara metformin, acarbose biasanya dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Juga ada golongan DPP-4 inhibitor dan golongan lain-lainnya. Insulin juga banyak digunakan untuk pasien-pasien pasca stroke dan kebutuhan pengendalian gula darah. Disuntikan di tempat khusus sehingga cara suntiknya juga khusus sehingga pasien perlu diedukasi bagaimana cara menggunakannya. Efek sampingnya adalah hipoglikemia, reaksi hipersensitivitas, juga lipoatrofia, yaitu susutnya lemak subkutan di tempat injeksi sehingga perlu diedukasi supaya pasien menyuntikkan insulinnya di tempat-tempat yang berbeda setiap kali penyuntikan. Dan perlu diinformasikan juga masalah penyimpanan insulin bahwa setelah digunakan tidak perlu simpan di kulkas, tapi cukup disimpan di suhu kamar karena dapat stabil selama 28 hari. Jenis-jenis insulin bermacam-macam, yang mulai dari yang ultra rapid acting, short acting, intermediate acting, long acting, atau jenis yang campuran. Dengan profil kerjanya juga berbeda satu dengan lainnya. Kemudian selain itu seringkali pasien-pasien pasca stroke juga mendapatkan obat-obat lambung yang digunakan untuk mengatasi efek samping obat-obat yang menyebabkan gangguan lambung seperti antiplatelet atau antidiabetes. Ya. Kebanyakan obat lambung ini bekerja pada suasana lambung asam sehingga dapat diminum saat perut kosong. Terdiri dari beberapa golongan, misalnya golongan proton pump inhibitor, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol contohnya.
kemudian pelindung mukosa lambung, sukralfat, antasida, atau golongan H2 blocker seperti ranitidin. Yang perlu diperhatikan adalah untuk penggunaan obat-obat lambung jenis golongan PPI itu memiliki potensi interaksi dengan clopidogrel. Golongan PPI ini dapat mengurangi efektivitas clopidogrel. Ya, ini daftar pustaka yang saya pakai. Sebenarnya ada banyak obat-obat yang seringkali diterima pasien pasca stroke, namun semoga yang sedikit saya berikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.